Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang banyak diberikan kepada kita sehingga kita bisa beraktivitas, bisa melakukan apa saja sesuai dengan rencana kita. Dan lebih bersyukur lagi pada kesempatan yang mulia ini kita bisa memenuhi kewajiban kita melaksanakan sholat Jumat. Kesempatan bagi kita untuk menyehatkan rohani kita, untuk menjadikan jiwa kita jiwa yang cerdas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Surah Al-Fajr, surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kecerdasan rohani hanya dapat dilakukan kalau kita bisa memaksimalkan ajaran agama kita secara baik dan benar. Di saat sekarang kadang IQ, intelijensi question telah menjadi mitos sebagai satu-satunya alat ukur atau parameter kecerdasan umat manusia. Ini dikembangkan oleh ilmuwan barat. Kemudian IQ ini diteliti lagi. Maka berkembang lagi, ditemukan emotional question atau kecerdasan emosi. Yang mereka menyimpulkan kalau kecerdasan emosinya bagus, maka itulah menjadi penyebab kesuksesan sekalipun IQ-nya tidak terlalu tinggi. Akhirnya kalangan kehidupan mereka di sana yang notabene serba rasional dengan budayanya yang materialistik dan sekuler menjadi rapuh. Hidup mereka bagaikan manusia-manusia kardus
yang kekar secara jasmani, tetapi hampa dan rapuh secara rohaninya. Mereka kesepian di tengah keramaian. Akhirnya mereka mengisi kekosongan rohaninya itu melalui pembentukan kelompok-kelompok atau sekte yang bersifat mistik dan pemahaman baru untuk menggali nilai-nilai spiritual dari sudut pandang dan pemikirannya sendiri tanpa mau menerima ajaran agama yang sudah mapan. Yang dipakai adalah dalil aklinya saja atau akalnya saja. Maka sekarang kita mengenal adanya yoga, aliran kepercayaan atau aliran kebatinan atau apapun namanya. Kearifan nilai-nilai ajaran agama mereka lakukan dalam perspektif atau sudut pandang budaya, bukan dalam sudut pandang agama. Dan ini bahkan ada sebagian kecil umat Islam yang mengikutinya. Karena itu hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kehadiran kita kali ini maupun di momen-momen ibadah ritual lainnya adalah dalam rangka mencerdaskan diri kita secara rohaniah. Orang yang cerdas secara rohaniah akan mengembangkan IQ dan emosional quotient-nya disertai dengan adanya kesaksian bahwa Tuhan itu ada. Yakin ada Allah Subhanahu wa taala beserta peran dan ciptaannya. Orang yang cerdas rohani, segala bentuk cinta dan kreativitasnya di dunia tidak akan bernilai nihil karena dia bertauhid. Sebaliknya, orang yang cerdas IQ dan cerdas emosi tetapi tidak bertauhid, kebaikan yang dilakukan tidaklah bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah nilainya dihapus. La yahbatanna amaluk. Dihapus Allah semua. Dan kelak kebaikan-kebaikan orang yang tidak bertauhid tersebut itu bagaikan fata morgana. Diperlihatkan Allah kepadanya. Ini loh yang telah kamu lakukan pada saat kamu di dunia. Ini loh kebaikan-kebaikan telah kamu berikan. Ini loh infak atau apapun namanya yang kamu perbuat selama di dunia. Tetapi tidak dihitung. Kenapa? Karena tidak bertauhid, tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang disembah maupun memiliki kuasaan mutlak. Maka makna tauhid ahad itu tidak bisa ditafsir menjadi 2, 3 maupun lebih dari itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada orang yang tidak bertauhid bisa berbaik? Ada. Adakah orang yang tidak memeluk Islam bisa berbaik? Banyak. Tetapi semua itu sekali lagi bagaikan fata morgana. Maka kebahagiaan kita adalah bisa berbaik tapi didasari oleh ketauhidan kita, ketuhanan kita, cara bertuhan kita hanya satu-satunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, untuk menghadapi kehidupan era modern ini yang diwarnai dengan globalisasi, makin majunya teknologi informasi, umat Islam tidak boleh tenggelam hanya pada ritual ibadah semata. Tetapi nilai-nilai ibadah ritual harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Harus bermanfaat secara sosial, mulai dari lingkungan keluarga, bertetangga, di tempat kita kerja, dan lain sebagainya. Cara beragama kita harus sampai pada penghayatan dan pengamalan. Inilah orang-orang cerdas secara rohaniah.
Kalau ini dikembangkan dengan izin Allah, masjid-masjid akan tetap ramai tiap solat 5 waktunya. Tidak hanya ramai saat solat Jumat saja. Cerdas secara rohani, mampu menghayati makna dan falsafah gerakan-gerakan dalam ibadah ritual. Banyak gerakan-gerakan dalam ibadah ritual yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ibadah solat ada gerakan ritual takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu menandakan dan harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita ini kecil, kita ini tidak ada apa-apanya. Berarti sikap kita dimanapun kita berada tidak boleh sombong. Sebentar lagi musim haji, ada gerakan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran dan arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Ini menandakan bergerakan itu mesti kita terjemahkan dalam aksi nyata kita sehari-hari. Sekalipun arus mayoritas lebih memilih tidak melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, kita harus berani melawan arus mayoritas tersebut. Kita tunjukkan kita bisa melakukan itu.